Oke guys, sekarang kita mau tahu bagaimana komentar Anda semua mengenai rencana penurunan threshold UMKM dari 4,8 M menjadi 3,6 M ya. Dari yang omset sebulannya 400 juta menjadi omset 300 juta satu bulan. Ini betul-betul satu kebijakan yang sangat mendadak dan gua rasa memang ditujukan untuk mempersulit Anda ya, untuk mempersulit lu, menyusahkan lu untuk menghantam para UMKM-UMKM ini ya. Karena kalau lu tahun lalu punya omset 4 miliar, tiba-tiba tahun ini jadi 3 miliar, tidak semudah itu, teman-teman ya. Oke, coba gue lihat komentar dari teman-teman semua ya, kita share. Nah, ada komentar dari Pak Jailani ya. Semangat motivasi untuk jadi pengusaha seketika hilang setelah tahu ribetnya. Ya, memang seribet itu, teman-teman ya. Memang seribet itu untuk berusaha di negeri Konoha ini ya. Makanya Apple kabur, Nvidia nggak mau masuk. Ini para pejabat masih nggak ngerti gitu loh. Masih nggak ngerti bahwa mereka tuh perlu memperbaiki birokrasi. Tetapi birokrasi diperbaiki bukannya malah diperbaiki, tampaknya diperbaiki, tapi malah mempersulit, malah memperribet, malah yang awalnya susah dibikin seperti sederhana, seolah-olah sederhana, tetapi sama ribetnya di ujungnya ya. Ujung-ujungnya tetap sama ujung-ujungnya duitnya, tapi di negeri Konoha, teman-teman ya. Kemudian Luluk List. Sebenarnya kalau tarif UMKM dinaikin dari 0,5 jadi berapa persen gitu juga orang-orang nggak keberatan. Mesti daripada bikin pembukuan. Gue setuju ya. Sebenarnya semua orang setuju dan semua orang tahu. Cuman sama-sama pura-pura bego itu para menteri-menteri itu gitu loh. Semua orang ngerti. Mereka juga ngerti kok. Kalau kita naikin 1% orang masih terima. Naikin 2% pun orang masih terima gitu loh. Cuman sama-sama pura-pura bego, pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak tahu. Pokoknya kita kasih setahun aja deh, nggak usah lebih dari setahun gitu ya. Nanti kita lihat kondisi di akhir 2025 apakah ada yang mengemis-ngemis lagi. Kalau ada yang ngemis-ngemis lagi, ada yang bikin petisi, ada yang teriak-teriak, bikin viral, baru deh kita perpanjang lagi. Kira-kira begitu ya konsepnya di negeri Konoha ya. Bapak Dirman, kalau menurut saya penurunan 3,6 ini tidak fair. Sebab semua barang naik semua. Akibatnya keuntungan menjadi kecil karena kurangnya omset dan pokok modal barang semakin tinggi. Jadi jika penjualan melampaui 3,6 itu karena pemasukan kotor dengan modal yang sangat tinggi dan keuntungan menjadi semakin rendah yang malah merugikan UMKM. Harusnya harga barang menanjak tinggi dan penjualan lesu, batasan dinaikin jadi 6 miliar. Ini gue setuju ya, agar keseimbangan tercapai dan tidak memberatkan UMKM. Sri Mulyani ini sudah kayak garong pajak di zaman VOC Belanda. Orang lagi susah dibuat tambah sengsara. Ya, begitulah teman-teman ya. Ini adalah sebuah penjelasan yang komprehensif dari seorang pelaku UMKM ya. Jadi UMKM itu selalu curhat. Omset gua tinggi itu bukan berarti profit gua tinggi. Omset gua tinggi gara-gara untuk mengantisipasi atau beradaptasi terhadap nilai beli yang mahal gitu loh. Nilai modal gua naik, otomatis omset gua naik gitu loh. Terlihat seolah-olah omsetnya tinggi, padahal enggak, profitnya sama gitu loh. Karena pembeliannya yang naik gitu loh. Ini kan sesuatu yang mudah dipahami dan Sri Mulyani juga paham, bukan orang bodoh deh ya, tapi sama-sama pura-pura bodoh nih orang-orang ini ya. Revolusi, wah jangan revolusi dong ya. Bapak Tony, jadi walaupun Anda banyak duit, tetaplah berusaha jadi pengusaha kecil. Menyamar jadi rakyat kecil itu paling enak dimanja terus sama pemerintah ya. Uang yang lain dititipkan ke investasi obligasi dan reksadana buat apa dibuat jadi usaha menengah dan besar katanya. Kerjanya cuma jadi sapi perah katanya. Ya nasib lah ya, memang sudah nasib kalau begitu ya. Bapak NKRI, sehat selalu Koko, sama-sama. Bapak Stephen, menteri sebanyak gitu buat apa? Kalau apa-apa jadi sulit dan jadi mahal gitu ya. Ya justru mau dibikin sulit, dibikin mahal. Kalau dibikin mudah dan bikin murah, mereka makan gaji dari mana? Kan begitu. Kan penerimaan pajak penting, Bos. Luar biasa. Oke. Bapak Tinkerbell, lawak katanya. Harga barang modal aja naik terus setiap tahun. Belum kos lain-lain gitu. Harusnya batasan dinaikin, bukannya malah diturunin katanya ya. Setuju. Nggak ikhlas banget bantu kemajuan UMKM. Ya sejak kapan mereka ikhlas ya? Di depan senyum, 0,5% diperpanjang, tapi di belakang menikam ya. Memang betul teman-teman ya. Di konferensi pers keren, berpihak, gotong royong. Di ujung-ujungnya ada tambahan pasal. Turunin 4,8 jadi 3,6 M. Ini kan memang gila. Menusuk ini dari belakang ini ya. Wah, kalau mau nambah pendapatan negara gampang sebenarnya. Berantas dulu tuh para koruptor ya. Duit korupsi itu disita, dihitung baik-baik dulu, baik. Ya begitulah ya.
Nggak apa-apa, yang penting 58% sudah memilih oke gas, oke gas. Bapak Agus, kurangi jumlah pejabat biar tidak bebani anggaran negara. Potong gaji pejabat bila serius hemat anggaran. Ya mimpi kali lu ya. Mana bisa. Anda UMKM bantu bantu apa dalam pemilu? Sedangkan para pejabat itu bantuin banyak ketika pemilu. Masa nggak dikasih jabatan? Lu UMKM bantuin apa? Gitu kan. Maksudnya bantuin secara langsung gitu ya. Ibu Lina, oke. Bapak Adi, maaf saya nggak ngerti pemerintah bisa keluarkan aturan-aturan seperti ini atas persetujuan siapa ya? Ya bos besar lah Pak Prabowo lah, pasti Prabowo setuju. Apakah DPR? Ya sudah setuju ya, antara DPR dengan pemerintah sudah disepakati, sudah setuju ya. Mereka tuh setujunya PPN itu tidak naik, tetapi hanya naik 12% atas beberapa barang-barang mewah. Tetapi ketika dirapatkan dan sebagainya, terjadilah peraturan yang baru, perubahan gitu loh, malah berkebalikan. Semuanya kena 12%, kecuali barang-barang tertentu ditanggung pemerintah. Malah dibalik narasinya, dan gue rasa DPR juga sudah sepakat ya, sudah setuju ya, nggak bisa ngomong apa-apa ya. Kalau memang betul DPR kan perwakilan suara rakyat. Pertanyaannya, suara rakyat mana yang diwakilkan atau disuarakan? Asli keterlaluan mereka ini berbisnis dengan rakyatnya sendiri. Ya memang iya. Kalau bukan berbisnis dengan rakyatnya sendiri, dengan siapa lagi? Ya kan? Kalau bukan Anda yang diperas, siapa lagi? Nggak beres asli orang ini. Harusnya harga barang-barang naik, batasan UMKM harus naik juga. Kok malah diturunkan? Asli keterlaluan, seneng banget nekan rakyatnya ya. Maunya apa sih pemerintah ini? Ya maunya Anda kerja keras, punya banyak duit, sehingga bayar pajaknya tinggi kan gitu. Sesimpel itu kok. Jadi negara tuh pengen lu kaya, supaya lu bisa bayar pajak gitu bos. Ya. Hahaha, Sri Mulyani sama dengan Mulyono. Aduh. Bapak Rosgot, pengen jambak Sri Mul. Jangan dong, jangan main kasar ya Pak ya. Peras UMKM menurunkan omset 3,6 M. Nggak pikir semua barang naik. Apa ini intervensi IMF? Sri Mulyani cuma bebek IMS. IMF dari mana wacana ini? UMKM cuma sapi perahan, nggak boleh bahagia dahulu. Ya mau gimana? Mau gimana lu UMKM? Gila ini namanya. Kecuali pemerintah kasih edukasi pembukuan pajak yang benar. Kalau perlu, sekalian kasih. Coba deh. Hasil gimana tadi? Oke, tadi terpotong ya. Coba kita testing lagi, kita ulangi lagi ya. Kita lanjut lagi ya. Bapak Genre, Bang, bahas juga uang elektronik katanya kena PPN 12%. Semua kena Pak ya, semuanya kena kecuali barang-barang tertentu yang kena 12% tetapi ditanggung pemerintah 1%. Itu Pak ya, yang lain kena semuanya ya. Masa kita bayar belanjaan kita kena pajak? Memang kena Pak ya. Udah belanjaan kena 12% plus 12% lagi? Enggak ya, enggak. Jadi double gini, masa harus tunai mulu kalau belanja? Enggak begitu Pak ya. Mungkin Bapak salah konsep ya, tetapi tidak akan double PPN ya. Bapak walking with you. Bang, continue terus-menerus edukasi penontonnya cara bayar PPh dengan pembukuan karena itu sangat penting dan lebih sesuai realita karena murni diambil dari profit dan dipotong beban operasional. Memang agak rumit tapi sangat bermanfaat dan membantu usaha kecil dengan solusi. Sebenarnya gini ya, yang namanya edukasi pembukuan itu banyak. Di YouTube ada banyak. Oke, pertanyaannya orang sanggup belajar nggak? Orang kuliah 4 tahun ya, 4 tahun bayar ratusan juta untuk S1 akuntansi, setelah lulus nggak bisa bikin laporan keuangan, Pak. Bapak Ibnu, kalau ada berita Indonesia memburuk, saya yakin bukan hoax. Waduh, Bapak Mister Cookies, pajak naik terus tapi nggak ada timbal balik, fucking scam. Waduh, timbal baliknya ada ya, ada. Bapak Wiganis, rakyat diperas bayar pajak, yang korupsi pajak didiamkan. Menteri cap apa itu? Katanya terbaik sedunia, katanya ex-direktur Bank Dunia. Kok tukang pecel? Gimana? Bapak Rusli, semua pengusaha sudah sangat khawatir Sri Mulyani terpilih lagi. Gue juga sama ya. Ternyata dia terpilih lagi ya. Selama kepemimpinan dia, para pengusaha semakin terjerat ketat oleh semua aturannya. Sri Mulyani terlalu pintar untuk menjerat rakyat dengan segala urusan aturan perpajakan.
Dia selalu gembar-gembor tentang keberpihakan. Tapi sayang, keberpihakannya bukan berpihak ke rakyat, tetapi ke penguasa. Ya sejak kapan dia berpihak sama rakyat? Hah? Coba teman-teman pikir. Ternyata akal jahatnya tetap dilakukan juga. Waduh. Nantinya USD akan dipatok menjadi 9.000. Waduh, Bapak ini melon. Bandingkan pajak sama negara lain mulu. Giliran kualitas menteri-menteri nggak dibandingkan juga. Kocak katanya. Alasannya selalu pajak negara kita masih lebih rendah dari negara lain. Iya Bu, benar. Tapi ranking korupsi kita top 5 di ASEAN. Yang benar aja, Rogi dong. Ya mau gimana nasib Anda teman-teman ya. Selama ini film drama selalu berbelit-belit, biar makin panjang serialnya, dan nggak habis-habis dibahas. Semakin rumit, semakin bikin penasaran netizen. Bikin netizen sedih, senang, marah, ketawa. Itulah cerita dalam negeri Konoha ini. Kacau. Bapak Rob Rizroh. Sepertinya kita didorong menjadi PK. PK itu apa? PKP ya, PKP. Biar kita wajib kena PPN semua. Jadi pendapatan pajak bisa naik. Jadi kita ini diserang dua arah nih. PPN 12%, peserta PKP dinaikkan. Betul ya teman-teman ya. Jadi memang gue rasa ada niatan dari pemerintah atau ada, kita nggak bisa bilang niat busuk ya. Memang pemerintah tuh pengennya pengusaha-pengusaha tuh naik kelas dong, jadi PKP dong, sehingga PPN itu berjalan dengan lancar gitu kan. Selama ini kan orang nggak jadi PKP karena threshold cukup tinggi, 4,8 M. Setelah lewatin 4,8 M, orang tuh masih masih nyaman, sehingga tidak mau berubah menjadi PKP. Ini yang di nggak disukai sama Sri Mulyani gitu ya. Ya, seperti itulah teman-teman ya. Kita terus menunggu bagaimana peraturan ini akan terjadi ya. Kalau dia berlaku 2026, kita masih ada napas deh. Tapi kalau berlaku 2025, wah siap-siap ya. Akan terjadi kekacauan nasional di Januari Februari nanti. Oke teman, itu aja komentarnya dan kita akan bacakan lagi komentar teman-teman di video berikutnya. Sampai jumpa lagi, semoga terbantu.